Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali saya Lianti Rizky hadir kembali menjumpai Anda tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 10 Januari 2021. Sederet peristiwa penting dan menarik selama sepekan akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan pemirsa, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, di mana pemerintah Kota Banjarmasin dipastikan tidak akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, namun akan lebih meningkatkan dan mengaktifkan kembali PSBK yang sebelumnya ada di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin. Sementara itu pemirsa, menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin, Satgas COVID-19 kembali memperketat izin keramaian bagi warga yang ingin menggelar hajatan seperti resepsi perkawinan maupun kegiatan keagamaan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak harus mengantongi izin dari Satgas COVID-19. Diketahui pemerintah pusat akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, terutama untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali dimulai 11 sampai 25 Januari mendatang. Namun rupanya kebijakan itu dipastikan tidak akan diterapkan di wilayah Kota Banjarmasin. Pasalnya menurut Wali Kota Ibnu Sina saat ditemui awak media Jumat 8 Januari di Balai Kota, sesuai instruksi Menko untuk kepala daerah di luar Jawa dan Bali, ada dua perintah yang harus dilakukan, yakni menggiatkan kembali posko Satgas COVID-19 yang sudah ada di masing-masing kelurahan. Selanjutnya melakukan upaya pencegahan terhadap kerumunan dengan melibatkan aparat keamanan seperti Satpol PP, Polri, dan TNI. Menyikapi hal itu, Pemko Banjarmasin juga akan bersama-sama berkolaborasi melakukan upaya pencegahan agar jangan sampai terjadi penularan COVID-19, yakni melalui berbagai posko pembatasan sosial berskala kecil, PSBK, dan menggiatkan kembali kampung tangguh yang ada di Banjarmasin. Kini Pemko juga sedang mewacanakan melakukan pembatasan terhadap para pelaku perjalanan lewat udara dan bagi warga yang keluar masuk Kota Banjarmasin dengan harus memiliki surat keterangan rapid antigen. Menyikapi dua perintah ini, kita kemudian menindaklanjuti di tim Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin, saya sebagai Kasatgas dan Kapolres sebagai wakil ketua 1 dan Pak Dandim sebagai wakil ketua 2. Ini bersama-sama ya, kita kolaborasi bersama-sama menyikapi persoalan ini jangan sampai terjadi penularan lebih. Nah, makanya dari sempat ada wacana untuk kemudian melakukan pembatasan terhadap perjalanan. Ya, perjalanan terutama pelaku perjalanan menggunakan pesawat udara. Nah, makanya kami sedang mengantisipasi ini. Seharusnya ada aturan terkait dengan pelarangan pembatasan orang keluar masuk Kota Banjarmasin, dan harus yang masuk dan keluar itu harus memiliki surat keterangan terkait dengan sudah rapid antigen ataupun juga di swab dan lain sebagainya. Tapi ini masih dalam pemikiran kita untuk mengantisipasi tadi. Muhail, Banjar TV. Atau segala bentuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak harus mengantongi izin dari Satgas COVID-19. Hal ini menyusul akhir-akhir ini kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat. Setidaknya hal itu disampaikan Wali Kota Ibnu Sina yang juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 Banjarmasin. Ibnu menyatakan segala kegiatan yang mengumpulkan orang seperti resepsi perkawinan, event organizer, majelis taklim, dan kegiatan lainnya harus meminta izin terlebih dahulu. Hal ini agar protokol kesehatan bisa diterapkan sehingga angka penyebaran COVID-19 yang saat ini dinilai naik bisa kembali ditekan.
menyampaikan izin terlebih dahulu untuk ada penyelenggaraan seperti itu sehingga protokol kesehatannya bisa dipenuhi. Karena kita juga tidak ingin penyebaran COVID ini kemudian yang rata-rata ini sepertinya mulai naik lagi, tapi kami berharap ini bisa kita tekan lah di Banjarmasin. Berarti majelis taklim dan lain-lain juga gitu Pak? Mengajukan Ya, mengajukan. Sebelumnya memang ada kelonggaran ya Pak ya? Untuk Ya, diperbolehkan selama ini kan ada himbauan saja. Masing-masing ada yang menerapkan, ada yang tidak, dan kita di Satgas kan mengevaluasi terus. Jangan sampai ini kemudian masyarakat ini seolah-olah bebas begitu. Padahal COVID ini masih belum selesai. Ibnu mengaku bagi masyarakat yang mengajukan izin selama memenuhi syaratnya seperti disiplin protokol kesehatan dipastikan akan diizinkan. Namun apabila syarat tidak dituruti, maka tidak akan diberikan izin, terlebih yang ada di wilayah zona merah. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, masih berbicara mengenai seputar COVID-19, di mana puluhan ribu vaksin Sinovac yang tiba di Kalsel lewat Bandara Internasional Samsudinor Selasa lalu langsung dibawa ke gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Kalsel di Banjarbaru. Sementara itu pula pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Irjen Polri Kuwanto, mengerahkan ratusan personilnya untuk mengawal kedatangan vaksin COVID-19 tahap 1 di Bandara Samsudinor Banjarbaru Selasa 5 Januari kemarin. Dengan dikawal ketat personil Satuan Brimob dan Satuan Sabara Polda Kalimantan Selatan, 25.000 vaksin COVID-19 yang dikirim Kementerian Kesehatan RI tiba di Kalimantan Selatan Selasa 5 Januari 2021. Vaksin langsung dibawa ke gudang instalasi farmasi milik Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 21, Kota Banjarbaru. Kedatangan vaksin tahap pertama ini diangkut melalui jalur udara dari rencana 54.000 vaksin yang dialokasikan untuk Kalimantan Selatan. Prioritas akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang ada di 13 kabupaten kota di daerah ini. Sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat, vaksin yang datang langsung disimpan dan dijaga 24 jam, baik oleh Dinas Kesehatan di samping pengamanan ketat dari pihak kepolisian Polda Kalimantan Selatan. Jadi untuk vaksin itu selama penyimpanan itu kami ada tempat penyimpanan sendiri Pak Fulgum ya, yang untuk menyimpan atau mengamankan vaksin COVID ini sebelum didistribusikan ke kabupaten. Nah, selama distribusi kabupaten itu juga rantai dinginnya yaitu suhu 2-28 derajat Celcius, 2-8 derajat Celcius itu kami jaga juga. 2-8? Sampai 8 Pak. Jadi selama disimpan kemudian didistribusikan di perjalanan itu suhunya tetap 2-8 derajat Celcius. Tetap terjaga sampai ke kabupaten. Dari kabupaten pun sampai ke tingkat pelayanan, Kapuskesmas itu suhunya juga dijaga 2-8. Brimob, kemudian Samapta Polda, kemudian Polres Banjarbaru. Gabungan ya Pak? Gabungan, shiftnya adalah 12 jam sekali. Berapa jumlah pasukannya ini kan? Brimobnya 6, Samaptanya 4, Polres 3. Berarti 24 jam ya? 24 jam ya. Ada bikin ring 1, 2, 3? Nah, ada, Cuma di depan gudang? Pokoknya ini sudah dianggap zona ring 1 nih. Ya, gitu. Untuk ke kabupaten kota juga ada pengawalan? Nanti ada, ya sampai ke puskesmas. Sampai puskesmas? Yes. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Inilah 25.000 vaksin COVID-19 yang telah tiba di Bandara Syamsudinur di Banjarbaru Selasa 5 Januari kemarin. Semuanya diangkut kembali ke dalam mobil box pendingin guna terjaganya kualitas vaksin tersebut. Seluruhnya diantar ke gedung instalasi farmasi milik pemerintah daerah yang disambut dengan semprotan disinfektan. Vaksin ini akan terus dikawal kepolisian, bahkan hingga penyalurannya ke tingkat puskesmas. Nanti ada, ya sampai ke puskesmas. Sampai puskesmas? Yes. Pokoknya pengamanan ini, vaksin ini dari mulai provinsi
kemudian kabupaten sampai dengan puskesmas di tiap-tiap kecamatan akan kami kawal. Secara bertahap, vaksin lainnya akan berdatangan ke Kalimantan Selatan dengan total jumlahnya mencapai 54.000 vaksin. Tim Liputan, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya Gubernur Kalsel Sabiri Nur menegaskan semua kalangan harus siap ikuti langkah Presiden Joko Widodo. Terlebih jika memang ada instruksi untuk mendapatkan suntikan vaksin Sinovac yang akan mulai dilaksanakan pekan depan. Sementara itu pemirsa, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka menyatakan kesiapannya untuk divaksin COVID-19. Meski secara aturan tak masuk dalam prioritas, pasalnya vaksin hanya diprioritaskan bagi tenaga medis serta masyarakat umum yang berusia 18 hingga 59 tahun. Ditemui usai rapat terbatas secara virtual tentang penanganan pandemi COVID-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur menegaskan semua harus siap menjalankan amanat Presiden untuk divaksin guna memberi contoh kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pelaksanaan vaksin akan dimulai pekan depan. Untuk itu, pendistribusian vaksin Sinovac hingga saat ini terus dibagikan ke berbagai daerah. Untuk tahap pertama ini, sumber daya manusia kesehatan akan menjadi prioritas. Diberikan vaksinasi karena pertimbangan peran vitalnya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, vaksin COVID-19 yang telah sampai di Kalsel berjumlah 25.000 dosis telah disimpan dalam ruangan khusus milik Dinas Kesehatan Provinsi. Vaksin ini akan disalurkan setelah keluar izin kedaruratan penggunaan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kita supaya waspada semua, tetap langkah pencegahan dilakukan seperti yang 3M yang jaga jarak, pakai masker. Nah ini terus kita kembangkan, terus kita gaungkan di masyarakat, dan ini berharap bisa tidak membuat COVID perkembangannya cepat gitu. Itu menghambat kecepatan perkembangan COVID itu sendiri. Untuk distribusi kita menunggu setelah nanti dari Badan POM keluar yang kita sebut dengan izin kedaruratan, emergency use authorization itu. Jadi kita tunggu ya dalam 1-2 hari ini ya. Kemudian juga terkait dengan proporsinya juga kita menyesuaikan. Tapi dari sisi sasaran, kita sudah tadi ditampakkan bahwa 8 daerah itu untuk tempat sarana prasarana fasilitas kesehatan untuk vaksin itu sudah 100%. Jadi sasaran kita terakhir kemarin 99% ya. Jadi nomor 2 lah kalau dilihat dari nasional itu kecukupan sasaran yang sudah kita entry-kan ya. Pemerintah menargetkan vaksinasi 5,8 juta pada bulan Januari, 10,4 juta pada bulan Februari, dan 13,3 juta pada Maret 2021. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kalimantan Selatan baru saja kedatangan 25.000 dosis vaksin COVID-19, tepatnya pada Selasa 5 Januari lalu. Kedatangan vaksin tahap pertama dari pemerintah pusat tersebut menjadi angin segar bagi penanganan pandemi COVID-19 di daerah ini untuk memutus mata rantai penyebarannya. Meski demikian, masih banyak kalangan masyarakat yang meragukan akan keamanan dan manfaat dari vaksin COVID-19 tersebut. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka menjelaskan vaksin memang diprioritaskan untuk tenaga medis dan masyarakat umum yang berusia 18 sampai 59 tahun. Terkait masih adanya keraguan akan keamanan vaksin tersebut, Supian berharap semua kalangan bisa ikut membantu memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksin tersebut. Bahkan guna meyakinkan masyarakat, Supian sendiri mengaku siap divaksin meski secara aturan tidak masuk dalam prioritas, lantaran sudah mencapai usia 63 tahun.
Mungkin dari pusat itu yang pertama itu dulu yang dengan pas itu untuk menyangkut masalah tenaga medis. Setelah tenaga medis, setelah itu hanya nanti Forpemda termasuk DPR juga. Anggota dewan pastilah juga, karena anggota dewan kan seringkali juga kalau dia kemana-mana. Kalau misalnya dia merasa tapi kan kulihat di situ dalam aturan itu usia 58 ke bawah diutamakan. Nah, saya kan sudah 63. Nah, tidak mungkin. Tapi kalau misalnya mau divaksin, kita seperti tulak umrah, tulak haji kan divaksin juga, Pak. Nah, lebih baik divaksin juga. Saya siap juga diperiksa. Lebih baik dulu mencoba itu Pak Gubernur, saya duluan. Oh, iya itu. Nah, itu Pak. Supian juga menjelaskan sebelum vaksin produksi Sinovac itu didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia, sebelumnya juga telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama ditundanya pembelajaran tatap muka. Tetaplah bersama kami.